Begitu juga tentang syirik. Saya berkali-kali kalau ngaji cerita, saya sebagai manusia mungkin atas nama hati saya sering tidak ikhlas, tapi atas nama ilmu itu saya ikhlas terus, nggak pernah tidak ikhlas atas nama ilmu. Saya beri contoh, sampai aku pengen ikhlas permanen, meskipun aku sepotonganmu ya ikhlas, tapi ini latihan, jenenge latihan. Nah ini saya beri contoh, nanti setelah pulang ngaji ini pasti ikhlas, secara ilmu paling enggak. Ya saya ulang lagi secara, nah hati itu roh hati banyak kepentingan lah jenenge hati. Lama sekali kita ikhlas mengatakan ini putih, ya kan? Kertas ini putih apa hitam? Putih. Kamu ikhlas gak? Ikhlas kan? Gak ada yang bayar kan? Kamu mengatakan putih kan? Gak tak bayar. Terus peci saya ini orang pasti sepakat ini hitam. Dan lama sekali orang mengatakan ini hitam, tanpa ada yang gaji. Nah, kenapa kita ikhlas? Karena memang faktanya ini putih, sehingga kita katakan putih. Peci hitam, faktanya juga hitam, sehingga kita katakan. Pertanyaannya, kenapa ketika Allah kamu katakan Tuhan, kamu udah ikhlas? Padahal kamu mengatakan ini putih-putih, gak ada yang gaji juga mau. Alasannya apa? Karena ini fakta. Dia betul. Sekarang Allah Tuhan itu fakta apa enggak? Fakta. Loh kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan kamu nunggu opah? Loh itu ngawur tau cara ilmu. Betul ngawur betul. Ngawur kan? Harusnya kalau mengatakan fakta itu yang ikhlas. Putih kita katakan putih, hitam kita katakan hitam, meskipun nggak ada yang bayar. Nah itu ilmu. Maka kalau kita dengan ilmu nyembah Allah mesti ikhlas. Ya Allah memang kau Tuhan ya tak sembah. Atas nama ilmu loh, saya ulang lagi, atas nama. Tapi kalau atas nama hati, Gusti nggih nyembah lah Gusti nyuwun opah lah kalau ini kan. Maksudnya ku yo piye dadi ribet. Makanya di bab fakta itu Allah ngendikan waman azlamu mimman abadani li jannatin aw narin laulam akhluq jannatan wala naron alam akun ahlan al-uto'ah. Siapa yang lebih zalim ketimbang orang yang menyembah saya yang karena takut surga atau ingin masuk surga atau takut neraka. Andaikan saya sebagai Tuhan tidak menciptakan surga atau neraka, apa terus saya tidak dituhankan? Umpama pangeran ragai swarga neraka tetap pangeran tora, tetap pangeran kan? Jadi ilmu itu beda dengan rasa, ilmu itu pasti objektif. Nah, dulu saya ulang lagi, orang kafir itu dijak begitu itu mau. Sehingga ketika mereka Islam hari pertama saat itu juga langsung ikhlas karena logikanya permanen. Saya beri contoh ya. Orang kafir itu kan pernah nganggap fungsi Lata, Uzza, Hubal, Manat itu setingkat sama Allah. Padahal mereka oleh mereka dianggap syarik, dianggap setara, dianggap mitra, dianggap sederajat dengan Allah. Sehingga mereka diceritakan Allah balhum qaumu ya'dilun, mereka komunitas kaum yang menyamakan selain Allah dengan Allah. Padahal gak mungkin kan, selain Allah setara dengan Allah kan gak mungkin. Iku dulu lan nerangno kangelane sak boleh. Cara gurune kuwi. Iki gurune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku nerangkan sekali itu orang kafir paham semua dan semuanya masuk Islam. Itu hebatnya bayinah hatta ta'tiyahumul bayin. Nabi cara nerangkan diajari Allah begini. Misalnya saya kerja keras, kemudian beli Innova. Ya, atau adol warisan beli Innova. Kemungkinannya kan kerja keras atau warisan. Utawa ngerayu mertua kelar tuku Innova, kemungkinan itu sing rodok dake itu jalur pintas ngerayu mertua. Lewat bojone maksudnya. Semacam-macam lah. Apapun itu ciri khas pemilik itu nggak ingin orang lain itu setara dengan dia. Kue kerja keras nabung puluhan tahun beli Innova, kemudian teman kamu udah ikut beli, cara menguasai Innova itu sama dengan kamu. Nak nyiler atau pamit atau bensin ini sak enak ide. Kue mangkel gak kira-kira? Kamu punya rumah, sono wong mlebu slonang-slonong kayak pemilik, kamu mangkel gak? Mangkel. Nah, Allah cara membuat tamsil itu ya begitu. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Coba kalau kamu punya barang, kata Allah, kamu punya barang, punya sesuatu dan itu milik kamu karena kamu yang beli. Kemudian ada orang lain yang cara memilikinya sama dengan kamu. Mau enggak kamu seperti itu? Ya tidak mau Muhammad, ini milik saya kok ada orang lain yang merasa setara dengan saya, tidak mau saya. Kalau orang lain mau pinjam ya harus ngemis-ngemis lah, harus dodok-dodok.
Ya seperti itu Allah itu bumi itu yang menciptakan Allah sendiri. Kemudian kamu menyertakan orang yang tidak ikut menciptakan setara dengan Allah. Ini apa-apaan? Oke mat, kalau gitu Allah la syarikalah. Jadi itu tamsil apa? Saya ulang lagi ya, kalau kamu beli Innova, mau nggak ada orang lain yang cara menguasai Innova itu setara dengan kamu? Mau nggak? Nggak mau kan? Bahkan istri saja nak nganggo kudu pamit. Nak lagi nengan, arah nengan ya oleh. Tapi apapun itu kan tetap saja harus pamit, harus prosedur. Namanya ndak ikut punya. Nah itu kemampuan ini yang mulai hilang di umat Rasulullah. Jadi Nabi itu punya fatona. Fatona itu kecerdasan untuk memberi penjelasan. Disebut orang kafir itu tidak akan infikak, tercerabut dari cara berpikir mereka, munfakin hatta ta'tiyahumul. La bayina itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahhar. Jadi Nabi itu kalau memberi penjelasan itu gampang sekali. Baik itu penjelasan akidah maupun penjelasan fikih. Dulu di Medina itu abkhosun nasi kailan. Orang Madinah itu orang paling curang kalau dagang dulu sebelum Rasulullah datang. Sehingga misalnya mau beli pelem itu mangga itu, pentil ya dihitung pelem. Jadi busron itu kurma pentil ya dihitung kurma. Misalnya kulaan pari hijau ijo wis dituku, padahal urung jelas dadi padi. Nah nanti kalau kena badai angin ya sudah, apa itu uang itu nggak kembali. Ketika Rasulullah datang, Nabi mau tanya, "Cung tuku apa?" Tumbas pelem. Sekarang satu pohon pelem dituku 2 juta, itu rego pelem tar rego pentil. Mbak sampean jawab ya? Pentil kan gak ono regane, sesakmene niku. Ndak ketika dibayar 2 juta itu rego pentil apa rego pelem? Pentil lho mboten. Ketika pentil sakmene dituku 2 juta satu pohon itu rego pelem atau rego pentil? Pelem kan? Sekarang faktanya pentil apa pelem? Pentil. Makanya Nabi terus tanya, "Kul ara'aitum in mana'allahu as-samrah fabima yastakhilu ahadukum mala akhi." Banyak tak apa loh hadis-hadis. Andai kan nanti pentil ini kena angin, kemudian 2 juta itu bayari apa coba? Diarani bayari pelem rantuk pelem, dibayari pentil itu regane 2 juta, dipangan yo ora kena. Akhirnya wong Madinah sadar betapa buruknya sistem perdagangan mereka. Wong pentil kok diregani 2 juta. Semenjak itu ada fikih boleh jual pentil itu ba'da budui sholahiyah, setelah jelas-jelas jadi pelem. Paham ya? Dan Nabi cara nerangkan gampang. Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lalu alasan halal itu apa? Kamu mengambil uang 2 juta atas nama apa? Atas nama pelem ya Rasul, di peleme. Atas nama pentil, mosok pentil regane 2 juta. Jadi akhirnya orang Madinah sadar semenjak itu tidak jual buah-buahan qobla budui sholahiyah, sebelum kelihatan berstatus napa? Samroh buah. Jadi Nabi itu orang yang kalau menjelaskan itu gampang sekali. Dulu itu Nabi pernah dibully orang Bedui. Nabi pernah ngendikan la adwa wala tiarota wala hamah, tidak ada penyakit menular. Ya ada orang Bedui itu iseng itu ya iseng. Ada unta gudiken dijejero unta waras, akhirnya sing waras melok gudiken. Si Bedui ya rada kurang ajar. Rasulullah ditimbali, ya rada kacau ngene. Alhamdulillah gak wong kudus. Ya Rasulullah, katanya engkau tidak ada penyakit menular. Ini onta ini tidak gudikan, tak jejeri yang gudikan ikut gudikan. Terus Nabi banget pinter ya. Dikira Nabi itu kan kalah ya. Nabi jawabannya enak. Faman a'dal awala. Semua rawi membaca al awala. Mongko te sapa ada maringi nular sapa man al awala sing pertama. Ya nak iki jarimu ketularan iki, lagi ketularan sopo. Yang pertama gudiken. Wah iku asli lah ya, maksudku ya sing iki. Jadi Nabi itu gak pernah kalah kalau argumentasi. Nah sekarang banyak umatnya Nabi, tambah soleh itu tambah rapati iso mikir biasanya. Makanya Mbah Mun terkenal bikin jargon zada khusyu'an zada jalan ini. Karena kemampuan fatona itu juga harus diwaris. Saya beri contoh, ini ngaji hujjah, ini masih ngaji tentang Quran.
Biar kamu tahu kualitas Quran itu mukjiz betul. Ini tak bacakan dua kitab yang permanen itu Bukhari. Saya bawa usul fikih yang dikarang Abu Bakar Al-Baqilani, gurunya Imam Haromen. Jadi mbah gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali ngaji Imam Haromen, Imam Haromen ngaji namanya Syekh Abu Bakar Al-Baqilani. Itu orang top, orang terkenal sekali. Itu ngarang kitab namanya I'jazul Quran, itu yang dipakai hampir semua ulama itu. Saya pernah belajar itu pas musim haji. Saking sakralnya kitab itu tak baca berkali-kali pas musim haji, I'jazul Quran. Orang kafir itu kan otaknya sudah error, tapi kandanannya angel. Dan itu kalau kita salah ngelola argumen itu bisa kalah ya. Saya beri contoh ya. Ketika Nabi Musa memaklumatkan sebagai nabi, itu Fir'aun tanya, "Wa ma Rabbul Alamin?" Lalu Tuhan Rabbul Alamin itu siapa? Jawabnya Musa ge normatif, Rabbus samawati wal ard, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun enak aja gampang. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya jalan-jalan kemana-mana yang dituhankan di bumi saya, berarti ya saya Tuhan. Soal kemungkinan Tuhan di langit, terus Haman dipanggil. Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili sorkhal la'ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Haman bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Fir'aun. Tuhannya siapa? Musa. Wa inni la'udzunuhu kadziba. Diulang beberapa ayat. Kadang wa inni la'udzunuhu minal kadzibin, itu ada beberapa ayat malah. Musa kan kaget. Oh iki nak piramida dadi Firaun munggah mesti ra roh pangeran. Wong sing aku nabi ora tau roh langsung pemeneh santri ta barang ora roh. Ini kan Firaun Musa akhirnya bingung. Iki misalnya munggah tenan mesti ra roh Allah. Padahal kata Musa, kata siapa Firaun? Ibnili sorkhal la'ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Kemudian saya bisa melihat Tuhannya siapa? Musa. Wah jare Musa, wah prono iki nak munggah tenan tetep ra roh Allah, jare Allah gak ono. Wong Firaun wis kadung geblek. Angger gak roh berarti gak ono. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Beralih argumen. Saya ulang lagi, beralih argumen. Ya sudah, definisinya tidak seperti itu. Tuhan definisinya tak rubah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Sing mengerani buyutem. Wah iku langsung sak majelis separuh itu iman. Wah iki nak Firaun pangeran, buyut-buyute ora ono pangeran. Karena pangerane datang terlambat. Ini aneh, pangeran dhisik buyute piye? Wong buyute ra pangeran kok putune pangeran. Akhirnya Firaun langsung cara Jawa asemane wah entek. Nah, makanya kalau Syekh Nawawi ngendikan, kalau debat kok wis muring-muring wis ra ilmiah. Makanya terus Fir'aun la as'alannaka minal masjunin, tak penjara gue. Dia sudah ada ilmiah lagi. Ketika Rabbus samawati wal ardi, Fir'aun masih berusaha ilmiah. Saya kemana-mana dituhankan fil ardi, maksudnya di bumi. Soal kemungkinan di langit, saya nanti bikin bangunan, mau lihat Tuhanmu Musa. Tapi ketika dipojokkan dengan Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu. Entek Firaun. Waduh, aku di bapak di mbahku ora pangeran kok putune pangeran. Berarti mbahku tanpa apa? Pangeran. Wah ribet nih. Penjara Musa. Jadi emosi dia karena sudah nggak bisa debat. Jadi semua nabi itu ciri khasnya itu punya kemampuan argumentatif. Makanya nabi itu harus fatona, harus punya kecerdasan. Dan itu juga yang dilakukan Quran ketika nafyu uluhiyati ghairillah, ketika menafikan bahwa selain Allah itu pasti tidak Tuhan. Ya tadi, kalau Allah itu punya pesaing sebagai Tuhan, ya namanya Tuhan, reputasinya ya aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Mungkin kalau orang-orang tajwid hanya nekuni fis samawati tuni itu fis samawati tuni itu kan urusan tajwid ya. Tapi kalau kita yang ahlul makna itu nekuninya kalau merasa Tuhan itu ya punya reputasi. Di antara reputasinya itu ikut menciptakan langit dan bumi. Nah dengan demikian namanya bayinah. Bayinah itu kebenaran yang ketok welo-welo. Sehingga orang kafir itu tidak bisa berbantah-bantahan lagi. Nah, ini disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Bayinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Makanya orang kafir dulu itu matur nuwun tenan mbek Islam. Mergo qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Bayinah itu harus ada.
Makanya kita sekarang harus sesering mungkin bikin bayina.